12 Juli 2008, polisi menemukan potongan tubuh di Jalan Kebagusan Raya, Jakarta, Juli 2008. Sebuah penemuan mengerikan di dekat kebun binatang Ragunan mengguncang seluruh Indonesia. 7 potongan tubuh manusia ditemukan dimutilasi dengan sangat rapi. Dan ini merupakan awal terkuaknya tabir kegelapan dari sosok yang kemudian dikenal sebagai Jagal dari Jombang. Dia adalah Ferry Idam Henyansyah, alias Rian Jombang. Seorang pria dengan penampilan yang jauh dari citra seorang pembunuh berantai. Namun, di balik senyum dan gaya hidupnya, tersimpan rahasia 11 nyawa yang ia renggut. Bagaimana kasus pertama ini terungkap, siapa saja korbannya, dan apa yang mendorongnya untuk melakukan kejahatan sekeji ini? Inilah kisah lengkap Rian Jagal Jombang, serial killer, yang menanam mayat-mayat korbannya di halaman belakang rumah. Segalanya bermula pada 12 Juli 2008. Penemuan potongan termutilasi di Kebagusan, Jakarta Selatan, dengan adanya kasus mengerikan itu akhirnya membuat polisi bergerak cepat. Korban diidentifikasi adalah Hery Santoso. Ia dibunuh Rian di sebuah apartemen di kota Depok. Hery Santoso adalah korban yang membawa kejahatan Ryan ke permukaan. Setelah membunuh, Ryan memutilasi tubuh Hery, kemudian membuangnya. Namun, jejak kejahatan tak bisa ia sembunyikan. Penyelidikan polisi mengarah pada penggunaan kartu ATM dan kartu kredit milik korban yang digunakan oleh Ryan dan rekannya. Hanya berselang beberapa hari, pada 15 Juli 2008, Rian Jombang berhasil ditangkap di salah satu rumah di kawasan Depok, Jawa Barat. Awalnya, kasus ini hanya dilihat sebagai kasus pembunuhan dan mutilasi biasa yang dilatar belakangi cemburu dan motif ekonomi. Namun, saat polisi membawa Ryan ke rumah orang tuanya di Jombang, Jawa Timur, untuk pengembangan kebenaran yang jauh lebih gelap mulai terkuak. Saat diperiksa secara intensif, Rian mengaku telah membunuh korban lain dan mengubur jasad mereka di halaman belakang rumahnya sendiri. Pengakuan yang sangat mengejutkan. Polisi kemudian melakukan ekskavasi dan satu persatu jasad para korban ditemukan tertanam di area bekas kolam ikan. Kenapa, apa, dan bagaimana motif dari pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan Rian kepada Hery Santoso? Hery Santoso, 40 tahun, seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta. Hery adalah gebetan Rian yang dibunuh di sebuah apartemen yang terletak di kawasan Margonda Raya, Depok. Ya, mereka adalah penyuka sesama jenis. Dalam The Bastard Legacy, warisan legendaris para bedebah 2015, Jonathan menerangkan bahwa keputusan Ryan untuk menghabisi Hery didorong oleh faktor cemburu. 1 hari sebelum pembunuhan, Hery datang ke apartemen Ryan. Setibanya di sana, Hery melihat foto Noval, pacar Ryan. Hery, yang tertarik dengan ketampanan Noval, menggoda Ryan agar merelakan sang kekasih agar tidur dengannya. Mendengar celetukan tersebut, Ryan langsung murka. Keduanya lantas terlibat adu mulut sebelum akhirnya berlanjut ke baku hantam. Merasa terdesak, Ryan pergi ke dapur dan mengambil pisau dan menusuk Hery tepat di ulu hati. Hery ambruk dan merintih kesakitan. Dalam kondisi tak berdaya, Ryan menyeret Hery ke kamar mandi. Tubuhnya ditelentangkan, kepalanya dihajar dengan tongkat besi. Hery pun tewas. Karena dilanda kepanikan dan keinginan menghilangkan jejak, Ryan lalu memotong tubuh Hery. Berbekal pisau, Ryan memutilasi Hery ke dalam beberapa bagian, lutut, paha, tangan, alat vital, dan leher. Potongan-potongan itu lantas dimasukkan ke dalam tas dan kantong plastik. Ryan kemudian memanggil taksi dan meminta sang supir mengantarnya ke Ragunan. Di sanalah kemudian ia membuang potongan tubuh korbannya. Usai melakukan aksi sadisnya, masih menurut The Bastard Legacy, warisan legendaris para bedebah, Noval datang ke apartemen Ryan.
Kepada sang pacar, Ryan mengaku baru membunuh Harry. Tak hanya membunuh, Ryan juga mengaku memboyong barang-barang berharga Harry dari dompet hingga laptop. Keduanya lantas foya-foya dengan barang hasil rampasan itu. Selang beberapa hari kemudian, tim research Polda Metro Jaya menangkap Noval. Pasalnya, Noval teridentifikasi menggunakan kartu ATM milik Harry dan wajahnya terekam kamera ATM. Dari Noval pula, polisi berhasil menciduk Ryan. Dalam proses penyidikan, Ryan mengaku telah membunuh Harry. Namun, polisi mencium gelagat ketidakberesan karena Ryan cenderung ceria ketika berkata bahwa ia sudah menghabisi nyawa Harry. Benar saja, Harry bukanlah korban Ryan yang pertama. Setelah didesak dengan berbagai cara, Ryan mengaku telah menghabisi sekitar 10 orang di kampung halamannya, Jombang. Semua korban dikubur di halaman belakang rumah. Di luar motif ekonomi dan cemburu, aksi brutal si jagal dari Jombang tersebut juga didorong rasa trauma masa kecilnya yang tidak bahagia. Sewaktu masih anak-anak, Ryan sering jadi korban kekerasan ibunya. Pengalaman itu membuatnya memendam kebencian terhadap sang ibu yang bertahan hingga ia dewasa dan akhirnya disalurkan lewat hasrat membunuh. Di sisi lain, kasus Rian Jombang ternyata mencoreng wajah kepolisian karena sempat salah tangkap. Salah tangkap ini terjadi kala polisi sedang mengusut mayat korban bernama Aldo. Dalam kasus itu, polisi menciduk 3 tersangka, Imam Hambali alias Kemat, David Eko Prianto, dan Maman Sugianto. Ketiganya adalah warga desa di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Kasus salah tangkap tersebut bermula dari laporan warga yang menemukan sesosok mayat tak dikenal di kebun tebu di Dusun Braan, Desa Bandar Kedung Mulyo, Jombang, pagi hari 29 September 2007. Temuan ini kemudian dilaporkan ke Polsek Bandar Kedung Mulyo. Dari Polsek Bandar Kedung Mulyo, informasi penemuan mayat itu diteruskan ke Polsek Perak yang pada 27 September 2007 menerima laporan orang hilang bernama Moh Asrori atau Aldo, warga desa Kalang Semanding, Perak. Polisi mempersilakan agar pihak keluarga melapor mengenali jasad korban di Rumah Sakit Umum Jombang. Mereka berpatokan pada bekas luka di kaki kanan akibat tersengat knalpot, gigi taringnya yang gingsul, kukunya yang panjang terawat, dan potongan rambutnya yang tipis di kanan kiri tipis dan tebal di bagian belakang. Oleh polisi, keterangan keluarga dipercayai begitu saja tanpa melakukan pengecekan ulang sesuai prosedur baku. Berbekal keterangan keluarga, polisi bertindak sembrono, menangkap Kemat, David, dan Maman dengan tuduhan bersekongkol untuk membunuh Aldo. Mereka melakukan aksi keji itu, terang polisi, lantaran Aldo tak mau diajak kencan. Baik Aldo maupun Kemat kebetulan adalah gay. Sebagaimana salah tangkap pada umumnya, ketiga tersangka itu juga mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Berkali-kali mereka ditekan untuk mengakui kejahatan yang tidak mereka perbuat. Tak jarang, paksaan selama proses penyidikan disertai aksi kekerasan dari dipukul sampai ditodong dengan pisau. Tekanan tersebut berimbas hingga ke meja hijau. Di persidangan, Kemat dan David bungkam. Mereka tak menyanggah tuduhan jaksa. Diamnya kedua orang ini diyakini banyak pihak muncul karena trauma selama proses penyidikan. Akhirnya, majelis hakim tetap menjatuhkan vonis pada Kemat dan David. Kemat dihukum 17 tahun penjara, sedangkan David 12 tahun. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana, mengatakan bahwa profesionalisme dan rendahnya SDM Polri menjadi penyebab maraknya kasus salah tangkap yang disertai kekerasan. Hal itu, catat Erlangga, dilakoni sebagian penyidik demi mengejar target menuntaskan pengusutan suatu perkara. Kasus Rian memang sempat mengejutkan masyarakat Indonesia. Namun, yang lebih bikin kaget lagi adalah salah tangkap yang menjadi blunder besar polisi. Very Idam Henyansyah atau Ryan
lahir di Jombang, 1 Februari 1978. Ia dikenal memiliki gaya hidup nomaden di Jakarta dan berkecimpung di lingkungan homoseksual kelas menengah ke atas. Motifnya beragam, mulai dari cemburu, sakit hati, hingga yang paling dominan, motif ekonomi, menguasai harta dan uang korban. Ryan adalah bungsu dari 2 bersaudara. Kakaknya Mulyo Wasis, 44, adalah saudara satu ibu, namun lain ayah. Sejak kecil, Ryan lebih sering berpisah dengan kedua orang tuanya dan tinggal di pesantren. Ayah Ryan, Ahmad Maskur, pensiunan satpam sebuah pabrik gula, dan Kasiatun, istrinya, lebih suka tinggal di rumah kakaknya, Mulyo Wasis. Perilaku Ryan banyak berubah ketika ia duduk di bangku SMP. Dia lebih banyak menekuni kegiatan perempuan seperti menari dan berdandan. Di sekolah, Ryan dikenal lebih dekat dan lebih banyak berteman dengan perempuan. Dia juga banyak terlibat kegiatan kesenian, terutama menari. Namun demikian, Ryan dikenal cerdas, cekatan, dan pandai bergaul. Ryan sempat menjadi siswa sekolah favorit SMA Negeri 1 Jombang. Namun di sana sifat dan sikapnya kian labil. Dia hanya bertahan 1 bulan lalu pindah ke SMA Kabu dan bertahan 1 semester sebelum akhirnya pindah ke SMA Negeri 3 Jombang. Di sana Ryan juga hanya bertahan sebulan lalu pindah ke Jakarta. Di Jakarta ia merasa lebih diterima dan bertemu dengan kalangan homoseksual dari kalangan menengah ke atas. Di ibu kota, Ryan kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Ia pernah tinggal di beberapa kamar kos atau kamar apartemen dengan harga sewa tinggi. Apartemen tempat Ryan membunuh dan memutilasi Heri Santoso adalah apartemen bertipe studio, hanya 1 ruangan dengan harga sewa rupiah, 1 juta per bulan. Sebelumnya, ia bahkan pernah tinggal di tempat kos dengan harga sewa rupiah, 2,6 juta per bulannya. Untuk masa saat itu adalah nilai yang sangat tinggi. Ryan dikenal melakukan pembunuhan dengan cara yang sadis dan terencana. Untuk korban Heri Santoso, ia menghabisi nyawa korban sebelum memutilasi tubuhnya menjadi 7 bagian. Sementara untuk korban-korban lain di Jombang, proses eksekusi umumnya dilakukan dengan memukul korban dari belakang hingga tewas atau dengan cekikan. Kemudian untuk menghilangkan jejak, ia mengubur mereka di belakang rumahnya. Kedalaman kuburan yang berbeda-beda dan cara ia menyembunyikan jasad menunjukkan kecermatan yang mengerikan dari seorang serial killer. Proses hukum dan hukuman. Kasus Ryan Jombang disidangkan di Pengadilan Negeri Depok pada tahun 2009. Berdasarkan bukti yang kuat dan pengakuan detail dari Ryan, majelis hakim memutuskan Ferry Idam Henyansyah alias Ryan Jombang bersalah atas pembunuhan berencana terhadap 11 korbannya. Pada 6 April 2009, Ryan divonis dengan hukuman paling berat, hukuman mati. Upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, hingga peninjauan kembali, PK, yang diajukan Ryan tetap kandas, memperkuat putusan hukuman mati tersebut. 6. Di mana pelaku sekarang? Lantas, di mana Ryan Jombang sekarang? Hingga saat ini, Ferry Idam Henyansyah alias Ryan Jombang masih hidup dan berstatus sebagai terpidana mati yang menanti eksekusi. Ia mendekam di lembaga pemasyarakatan, lapas, dengan pengamanan maksimum. Lamanya penantian eksekusi ini terkait dengan proses hukum yang panjang, termasuk pengajuan grasi, serta kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Kasusnya menjadi salah satu contoh kasus terberat yang belum dieksekusi. Kasus Ryan Jombang adalah pengingat kelam bahwa kejahatan paling sadis bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan dari sosok yang paling tak terduga. Di balik senyapnya sebuah rumah, bisa tersimpan rahasia yang jauh lebih menyeramkan dari imajinasi terliar kita. Kasus ini juga menyisakan pertanyaan besar tentang sistem hukum kita. Apakah hukuman mati adalah keadilan yang setimpal bagi 11 nyawa yang direnggut? Dan mengapa eksekusi hukuman ini membutuhkan waktu hingga lebih dari 1 dekade? Menurut Anda, apakah hukuman mati adalah keadilan yang tepat untuk Ryan Jombang atau seharusnya ada hukuman lain? Tuliskan pendapat dan analisis Anda di kolom komentar di bawah.
jika Anda tertarik dengan pembahasan kasus kriminal dan serial killer lainnya di Indonesia. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video investigasi mendalam berikutnya.